teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Pauline Wahyuni. Jadi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku adalah seorang penderita asam lambung, MAH, GERD, gastritis yang cukup kronis. Jadi sampai detik ini aku udah pernah berobat ke 4 internis, ahli penyakit dalam. Dan selama aku berobat ini, sampai detik ini asam lambung aku jauh membaik. Jadi sudah bisa dinyatakan sembuh, karena udah jarang banget kambuh, bahkan nggak pernah kambuh lagi. Dan memang selama aku berobat ke 4 internis ini, aku mendapatkan banyak sekali informasi mengenai makanan apa aja yang wajib dihindari dan makanan mana yang wajib dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Dan untuk video sebelumnya aku udah pernah buatin tentang makanan apa aja yang wajib dihindari penderita asam lambung. Kalau kalian belum pernah nonton, aku akan sertakan linknya di description box. Dan di video kali ini aku akan fokuskan terhadap 7 makanan yang wajib dikonsumsi oleh penderita asam lambung agar MAH, GERD, gastritis, pokoknya semua penyakit asam lambung kalian ini juga bisa sembuh sama seperti aku. Nah, di sini kita perlu sadar dulu bahwa memang makanan itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kesembuhan asam lambung kita. Karena bagaimanapun makanan yang kita makan itu nantinya akan jatuhnya ya ke lambung juga. Jadi antara makanan dan lambung itu sangat berhubungan secara langsung satu sama lain. Jadi di sini penting untuk kita memilih dan memperhatikan makanan yang kira-kira nyaman dan aman untuk lambung kita ini. Nah, makanan pertama ini merupakan rekomendasi dari salah satu internis aku dan menurut aku sangat berperan penting dalam penyembuhan asam lambung aku kali ini, yaitu adalah nasi. Karena nasi itu merupakan karbohidrat yang mengenyangkan perut kita, dia juga bisa mengisi rasa lapar dari lambung kita itu. Dan yang terpenting adalah dia itu bisa mengisi rasa laparnya dalam waktu yang lama. Jadi dia tidak membuat kita dikit-dikit merasa lapar, dikit-dikit merasa lapar. Dan itu yang terpenting, karena ketika kita memiliki asam lambung yang tinggi, kita lagi sakit-sakitnya, itu kita nggak boleh membiarkan lambung kita merasa lapar dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi nggak boleh bikin lapar, tapi nggak boleh bikin dia terlalu kenyang juga. Jadi kita bisa isi nasinya dikit-dikit gitu, yang penting keisi, nggak boleh merasa lapar. Dan di sini untuk nasinya, kalau kalian lagi parah-parahnya ya, kalian harus buat nasinya itu menjadi bubur. Karena bubur itu bagus banget, yaitu kan isinya karbohidrat nasi yang bisa bikin kita kenyang. Ditambah lagi teksturnya yang sangat lembut, jadi dia itu memberikan waktu bagi lambung kita untuk beristirahat, nggak kerja ekstra dalam mencernanya. Selain itu juga untuk buburnya sendiri, pastikan buburnya itu jangan kalian aneh-anehin pakai lada lah, pakai sambal, pakai minyak. Pokoknya jangan yang aneh-aneh, biarkan bubur itu menjadi bubur yang berkaldu aja, yang sehat-sehat. Dan selain bubur, kalian juga bisa makan nasi tim. Nah, nasi tim di sini kalau kalian belum tahu, nasi tim itu merupakan nasi yang ditim pakai kaldu ayam dan di atasnya itu dikasih potongan cincang daging ayam yang tipis-tipis. Itu udah banyak banget dijual di restoran, jadi bisa kalian beli ataupun bikin. Dan untuk nasi tim ini bagus banget juga buat orang yang sakit asam lambung, karena nasi tim ini udah ada gizinya dari kaldu ayam, terus dia juga lembut banget teksturnya karena ditim pakai kaldu ayam itu. Dan untuk bubur serta nasi tim ini, aku biasanya makan itu sampai detik ini aku masih makanin, itu menjadi makan siang serta makan malam aku. Makanan selanjutnya yang wajib dikonsumsi oleh para penderita asam lambung itu adalah produk biji-bijian. Tapi bukan berarti semua produk biji-bijian bisa kita makan ya guys. Jadi hanya beberapa aja yang hari ini aku akan sebutkan ke kalian. Yang pertama, kita bisa konsumsi oatmeal. Oatmeal itu sangat bagus untuk kita para penderita asam lambung konsumsi. Karena oatmeal ini rendah akan gula, kaya akan serat, dan dia itu terbuat dari gandum yang utuh. Jadi sama sekali tidak akan memicu naiknya asam lambung. Selain itu juga oatmeal ini paling bagus dijadikan sebagai sarapan buat kita para penderita asam lambung. Sampai sekarang pun aku masih sarapannya tuh tiap pagi makannya oatmeal. Dan untuk oatmealnya biasanya aku kasih tuh madu aja. Jadi jangan kalian tambahin topping yang aneh-aneh kayak coklat atau kacang, karena itu sangat tinggi akan gula, jadi nggak bagus banget. Karena makanan yang terlalu manis itu bisa memicu naiknya asam lambung. Jadi lebih baik yang aman aja, kita bisa pakai madu dikit-dikit asal ada rasa aja. Dan pastikan dalam masak oatmealnya itu harus bener-bener udah mateng sampai halus kayak bubur. Jangan sampai setengah mateng atau masih kasar-kasar udah kita konsumsi. Karena aku pernah coba, aku makan oatmeal yang belum terlalu mateng, jadi karena aku males nunggu
nunggunya, aku makan langsung. Dan itu menyebabkan ulu hati aku langsung nyangkut gitu, oatmealnya kayak nggak mau turun. Dan seret banget, itu lama banget turunnya, nggak enak banget rasanya. Selain oatmeal, kita juga bisa konsumsi produk biji-bijian seperti roti gandum. Roti gandum merupakan roti satu-satunya yang kita, para penderita ini, bisa konsumsi. Karena roti yang biasa itu nggak bisa kita konsumsi. Roti yang biasa, yang normal, itu tuh mengandung ragi yang tinggi. Ragi itu tuh asam, jadi dia itu bisa mendorong naiknya asam lambung. Nah, lebih baik kita makan roti gandum aja, karena roti gandum itu bagus, dia terbuat dari gandum yang utuh, dia juga kaya akan serat dan tinggi akan vitamin, jadi tidak akan memicu naiknya asam lambung kita. Dan untuk makannya sendiri, kalian bebas bisa makan roti kalau misalnya kalian merasa lapar aja. Makanan selanjutnya yang wajib kita konsumsi itu adalah makanan yang sehat. Makanan sehat di sini yang aku maksud itu adalah makanan yang rendah akan lemak, rendah garam, dan juga rendah gula. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu alasannya kenapa. Pertama, kenapa kita harus makan yang rendah akan lemak? Karena makanan yang berlemak itu lebih sulit dan lebih lama dicerna di dalam lambung kita. Makanan yang terlalu lama ada di lambung itu bisa menyebabkan meningkatkan naiknya asam lambung lagi, bisa menyebabkan MAH, GERD, gastritis yang bahkan kronis. Selain itu juga, kenapa kita harus makan yang rendah akan gula? Kenapa nggak boleh yang manis-manis? Karena makanan yang mengandung gula dan juga yang manis-manis itu semua kalau di lambung jadinya tuh asam. Nah, asam itu bisa memicu dan meningkatkan naiknya asam lambung lagi. Jadi kerjaannya tuh kambuh terus kalau misalnya kita makan yang manis-manis dan gula-gula. Selain itu, kenapa juga kita nggak boleh makan yang tinggi akan garam? Kenapa kita harus makan yang rendah garam, yang nggak boleh asin-asin sih? Karena makanan yang asin, yang tinggi akan garam, itu semua bisa meningkatkan pertumbuhan suatu bakteri. Bakterinya itu namanya H. pylori. Nah, bakteri ini yang bisa meningkatkan MAH kita. Contoh makanan yang biasa aku konsumsi itu adalah daging yang rendah akan lemak dan teksturnya yang lembut. Contoh daging yang rendah akan lemak itu adalah ayam dan ikan. Terus juga makanan-makanan laut lainnya. Biasanya itu daging ayam dan ikan itu rendah lemak, jadinya tidak akan memicu gejala asam lambung lagi. Terus juga dagingnya biasanya teksturnya kan lembut banget ya, ayam sama ikan. Jadi akan lebih mudah dicerna di dalam perut kita, tidak akan membuat lambung kita bekerja secara ekstra. Selain daging-daging ini, kita juga bisa makan telur dan juga tahu. Itu juga bagus banget, telur dan tahu. Mau lihat dari segi teksturnya, gizinya, dan lain sebagainya, itu bagus banget untuk mendorong kesembuhan dari asam lambung kita. Nah, untuk makanan-makanan yang bisa kita makan ini, kita bisa pilih direbus, dikukus, atau dipanggang. Jadi hindari makanan yang digoreng. Makanan selanjutnya yang wajib kita konsumsi, kita juga wajib konsumsi buah-buahan demi kesehatan tubuh kita. Tapi karena kita penderita asam lambung, kita itu nggak bisa sembarangan makan semua buah-buahan. Karena memang ada beberapa buah-buahan yang bahkan bisa memicu gejala asam lambung naik lagi. Nah, di sini aku akan kasih tahu daftar buah-buahan yang aman banget buat kita para penderita asam lambung. Nah, untuk buah-buahannya sendiri, yang penting pilihlah buah-buahan yang tidak asam dan tidak bergetah. Buah-buahan yang tidak asam dan tidak bergetah itu aman banget buat kita yang punya asam lambung. Contoh buah-buahan yang aku maksud seperti apel, pir, alpukat, melon, pisang, persik, pepaya. Itu 7 buah-buahan aman banget. Bahkan dia kaya akan serat, magnesium, dan kalium. Jadi kalian bisa makan tanpa takut asam lambung kalian bisa kambuh lagi. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengkonsumsi produk susu. Tapi karena kita penderita asam lambung, kita nggak bisa bebas mengkonsumsi semua jenis susu karena lambung kita itu sangat sensitif. Jadi hanya beberapa produk susu aja yang bisa kita konsumsi. Produk susu yang bisa kita konsumsi itu adalah produk susu yang rendah akan lemak, tidak berlemak, dan juga tidak mengandung kalsium yang tinggi. Karena makanan serta minuman yang mengandung lemak serta kaya akan kalsium seperti susu, keju, itu semua merupakan sumber lemak jenuh yang bisa menyebabkan asam lambung kita jadinya naik dan menyebabkan perut kita jadinya merasa tidak nyaman dan juga kembung. Makanya untuk susu sendiri kita harus pilih-pilih. Contoh susu yang bisa kita pilih mungkin yang ada tulisan skim milk, low fat, non fat, pokoknya yang rendah lemak, dan juga pilihlah yang tidak kaya akan kalsium biar lambung kita juga jadinya aman dan nyaman. Nah, berikutnya ini merupakan tips dari aku, tips makan yang wajib banget kalian para penderita asam lambung untuk ingetin tips ini, yaitu adalah jangan makan ketika menjelang mau tidur malam. Kita itu kan para penderita asam lambung, GERD, gastritis, MAH, kita itu sensitif banget lambungnya dibandingkan orang normal. Dan jadi kalau misalnya kita mau tidur, terus kita makan dulu dalam waktu yang deket nih,
Kan kita makan nih, makanan kita udah sampai ke lambung kita, terus tiba-tiba langsung kita tidurin gitu ya. Ini kan posisi kita tidur, jadi makanan yang udah ada di lambung kita itu bisa naik lagi ke rongga mulut kita, dan itu akan menyebabkan rasa yang sangat tidak nyaman seperti mau mual, mau muntah, dan itu bahkan bisa menyebabkan makanannya keluar lagi dari mulut, dan itu sangat tidak bagus, bahkan bisa memperburuk kondisi dari lambung kita. Makanya di sini buat teman-teman semua yang mau makan, lebih baik jauh-jauh dari sebelum kalian tidur. Maksimal kalian bisa makan itu adalah 2 jam sebelum tidur. Itu udah maksimal banget. Jadi jangan lebih, karena itu sangat tidak bagus untuk kondisi lambung kita. Selanjutnya ini juga merupakan tips makan dari aku yang perlu kita ingat, yaitu adalah kita para penderita asam lambung wajib untuk makan dalam porsi yang kecil namun sering. Artinya itu adalah kita nggak boleh sekali makan dalam langsung porsinya tuh besar, banyak gitu, nggak boleh banget. Jadi kita harus pecah-pecah cara makan kita. Mungkin sehari kita bisa makan berkali-kali, 6-7 kali, tapi sekalinya kita makan, kita porsinya tuh kecil-kecil, sedikit-sedikit aja, yang penting bikin kita kenyang. Kenapa kita harus pecah-pecah porsi makan kita sedikit-sedikit? Karena asam lambung itu diproduksi setiap kali kita makan. Semakin banyak jumlah makanan yang kita makan, itu akan juga menyebabkan semakin banyak produksi asam lambungnya untuk membantu proses pencernaan kita. Makanya kalau misalnya kita makan kebanyakan, itu kan otomatis berarti produksi asam lambungnya juga makin banyak kan. Nah, masalah di sini adalah terlalu banyak asam lambung di perut kita itu bisa menyebabkan iritasi di lambung, dan itulah yang akan memperparah asam lambung kita. Makanya untuk mencegah hal ini, lebih baik kita pecah-pecah cara makan kita sedikit-sedikit, yang penting sering, nggak membuat kita lapar. Yang terakhir adalah kita wajib juga mengkonsumsi air putih secara rutin. Satu harinya manusia itu membutuhkan setidaknya 8 gelas air putih. Kenapa kita butuh air putih yang banyak di tubuh kita? Karena air putih itu bisa membantu organ-organ kita untuk bekerja secara maksimal, termasuk juga lambung. Jadi kalau misalnya kita mau lambung kita cepat sembuh, bekerja secara lebih maksimal, minumlah air putih yang cukup setidaknya satu hari itu 8 gelas. Jadi kalau aku itu udah sakit asam lambung selama 1,5 tahun, dan selama ini aku udah berobat. Setelah 1,5 tahun ini akhirnya aku bisa sembuhan asam lambungnya. Nah, kalau kalian sendiri, kalian itu udah berapa lama sih guys sakit asam lambungnya? Jangan lupa untuk share jawaban kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa share kisah asam lambung kalian yang lain, pokoknya terserah, kalian bisa share apapun. Nanti di sana aku akan bacain komentar kalian. Dan kalau kalian memang punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis pertanyaannya juga di kolom komentar, nanti aku balesin. Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian bisa langsung beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian langsung aja chat adminnya melalui WhatsApp atau Line ya. Oke guys, jadi tadi itu dia 7 makanan yang wajib dikonsumsi oleh para penderita asam lambung, MAH, GERD, gastritis sembuh. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya guys. Dan kalau kalian share video ini di Instagram kalian, jangan lupa untuk langsung tag ke Instagram aku, Paulina Wahyuni. Nanti di sana aku akan repost langsung dari Instagram aku pribadi. Dan sekalian ya, follow Instagram aku, Paulina Wahyuni. Di sana itu aku banyak share tips kecantikan dan juga kegiatan aku sehari-hari. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah!